kasih sama tadi berapa modal untuk berusaha cukup besar, karena satu talenta itu sama dengan 10.000 dinar, dan satu dinar itu upah kerja sehari. UMR di Tenau itu 1 dinar sehari. Di itu bukannya ada yang 2 talenta lalu ada 1.000 talenta. Tentang ini semua kita sudah banyak tahu dan berkali-kali sudah dibahas. Kita memang diajak untuk mengembangkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu masing-masing sesuai dengan talentanya atau bakatnya. Tetapi memang secara maksimal. Saya langsung saja pada orang yang ketiga. Nah, orang yang ketiga ini adalah orang yang tidak mau risiko, orang yang takut nanti kalau rugi bagaimana, dan dia tidak mau risiko sedikit pun, maka uangnya itu dipendam. Dia merasa aman sekali. Tetapi ternyata justru orang semacam inilah yang dikecam oleh Tuhan. Bukan bahwa dia hati-hati, tetapi bahwa dia takut. Tapi dia kadang hati-hati, tapi yang terlawan takut. Maka dia mendapat hukuman. Dan kalau kita perhatikan dari Injil, memang banyak kali yang dimarahi, ditegur oleh Tuhan, marahi, itu orang yang takut. Orang yang takut itu adalah orang yang membayangkan hal yang buruk. Baik diketahui bahwa manusia itu sebagai citra Allah itu bisa mencipta juga. Sebagai citra Allah bisa mencipta dan mencinta. Dan dengan mencipta itu gagasan-gagasannya itu menjadi kenyataan. Seringkali juga gagasan itu lewat kata jadi kenyataan. Maka kita baiklah hati-hati dengan mulut kita, karena kalau mulut kita mengatakan yang buruk tentang orang lain, bisa terjadi yang buruk itu pada kita. Modar tenang, dan itu seringkali terjadi. Tapi kalau kata-kata yang baik, wah sukses ya, semoga besok Anda akan sukses ya. Dan seringkali juga itu terjadi, karena memang manusia itu sebagai citra Allah punya potensi mencipta. Nah, penakut itu pikiran yang buruk, dan pikiran yang buruk itu seringkali terjadi. Kita kan akan mengalami hal yang buruk malah kita alami. Dan yang buruk terjadi itu, kalau yang cilaka cuma orang itu ya sudah. Tetapi kalau pikiran buruk itu menjadi kenyataan, saatnya kenyataan, dan itu menyangkut banyak orang, dia akan mencelakakan banyak orang. Maka kita memang perlu baik-baik dengan kata-kata kita. Kita katakan yang baik-baik, yang keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita, dengan harapan itu akan menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi akan sering menjadi kenyataan. Santo Ignatius setelah pertobatannya, setelah Kana Maryam itu, ya dia hanya bisa diam saja, senangnya baca roman ya sudah. Tapi romannya lama habis, adanya tinggal kisah kitab suci. Lalu dia dikasih tapi wogah sebetulnya. Tapi kan nggak ada yang lain, ya sudah dibaca. Kisah para santo, kisah Santo Dominikus, kisah Santo Franciscus. Dan dia dari itu dia mendapat inspirasi. Dia akhirnya mendapat impian-impian. Dan kalau dilihat kemudian saya setelahnya, banyak impian-impian yang muncul waktu dia sakit itu, hasil dari membaca kisah santo-santo, akhirnya menjadi kenyataan, betul-betul menjadi kenyataan.
Karena gagasan itu memang kuat. Mungkin ada di antara yang pernah membaca buku Rahasia di Balik Piramid. Dan dari situ ada cara untuk mendapatkan sesuatu. Dan salah satu gagasan adalah membayangkan yang diinginkan itu terjadi. Membayangkan itu terjadi. Kalau ada beberapa langkah berikut, tetapi membayangkan itu terjadi. Mungkin ada pula yang pernah membaca Law of Attraction, hukum tarik, itu hukum menarik. Ada yang macam hukum tarik menarik atau bukan hukum tarik menarik. Nah itu juga mulai dengan gagasan, dan banyak kali gagasan itu akhirnya menjadi kenyataan. Maka oleh Tuhan yang dimarahi yang 63 itu, karena dia takut mengalami hal-hal yang buruk. Dan satu hal yang jelas terjadi dari dulu kan, uang itu sama sekali tidak berkembang kan. Harusnya sekurang-kurangnya ada bunga, sama sekali tidak. Itu sekurang-kurangnya itu yang jelek yang sudah terjadi. Yang lain lagi berkaitan dengan itu, kita memang diajak untuk berpikiran positif. Orang akan berpikir positif kalau dia berorientasi masa depan. Kalau berorientasi masa lalu, nah banyak negatifnya, mungkin kecewa, berpikir masa depan, lalu akan lebih positif. Nah dengan mengembangkan talenta kita masing-masing, itu nggak berpikir masa depan, nggak mungkin kita akan bisa mengembangkan talenta kita tanpa berpikir masa depan. Kemudian kalau kita terapkan secara khusus di seminar ini, ya kita sebagai calon imam ya belajarnya teologi, kitab suci, moral, dan jelas itu harus kita kuasai. Tapi ada yang punya talenta-talenta khusus itu tidak usah dihapus. Itu amat berguna. Entah yang punya talenta gambar, menghasilkan lukisan-lukisan yang bagus, bisa itu bahasan bahan katekes, juga bisa itu dijual untuk membantu paroki dicari. Yang punya potensi menyanyi, menulis lagu, itu juga bisa membuat hidup lebih semangat. Yang pintar main organ atau pintar main alat musik yang lain, pintar membuat puisi. Juga yang bisa atau mempunyai keahlian elektronik, keahlian komputer dan semua itu baik kalau kita manfaatkan. Jangan sampai kita tidak karena kita calon imam. Itu semua bermanfaat bagi Anda dan juga bagi orang lain. Maka Pak Frater, dengan menjelaskan hari ini kita berusaha untuk mengembangkannya, memanfaatkannya orang lain. Maka kita jauhkan pikiran-pikiran negatif, ketakutan-ketakutan yang akan menghambat kita dan juga sering akan malah membuat yang tidak baik di masa depan. Mari kita tinggalkan itu dan kita bermimpi untuk Tuhan. Amin.